Podcast Network Asia. Hasil yang baik tidak selalu berasal dari keputusan yang baik dan kinerja yang luar biasa. Bisa saja hasil yang baik berasal dari sebuah keberuntungan semata. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau kita bisa belajar untuk mengalahkan kompetisi dengan pola pikir seorang pemilik klub sepak bola. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Rasmus Ankersen yang berjudul How to Outthink Your Competition with a Lesson from Sports dan diolah dari berbagai sumber. Apakah sukses itu berasal dari keberuntungan atau keahlian? Apakah kamu bisa membedakan keduanya? Mungkin kita bisa menemukan jawabannya dari olahraga sepak bola. Sepak bola boleh dibilang jenis olahraga yang punya tingkat acak yang tinggi. Kenapa? Karena tergolong low scoring sport. Sebagai perbandingan, rata-rata gol yang dicetak pada permainan sepak bola adalah 2,8. Sedangkan rata-rata gol dalam permainan basket di atas 200. Prinsipnya gini, semakin sedikit gol yang dicetak di dalam sebuah olahraga, maka semakin tinggi tingkat keacakan dalam olahraga tersebut. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu tahu Nokia 3310? Buat yang angkatan 90-an ke atas pasti tahu dan itu merupakan handphone terbaik pada masanya. Nokia 3310 menggambarkan Nokia sebagai merek yang kuat, berkualitas, dan inovatif. Produk itu juga yang membuat Nokia menjadi salah satu perusahaan sukses pada masanya. Namun sayangnya Nokia 3310 sekarang malah menjadi simbol kejatuhan Nokia. Sebuah perusahaan yang dulunya pernah menguasai 50% pangsa pasar dunia. Hampir setiap industri pasti punya cerita Nokia-nya sendiri. Perusahaan yang jadi pemimpin pasar, tapi tanpa disangka telah kehilangan sentuhannya dan akhirnya malah gagal. Hal ini yang buat semua orang penasaran. Kenapa perusahaan sukses bisa gagal? Mungkin kita harus kenalan dengan Matthew Benham. Dia merupakan pemilik klub sepak bola Inggris bernama Brentford FC dan FC Midtjylland di Denmark. Sebelum menjadi pemilik klub sepak bola, Matthew merupakan pendiri perusahaan statistik. Ada yang menarik. Pada tahun 2016, FC Midtjylland tiba-tiba dikenal di seluruh dunia ketika berhasil mengalahkan klub besar Inggris Manchester United di Liga Eropa. Tentu saja ini merupakan sebuah pencapaian historis yang luar biasa. Bayangkan saja, FC Midtjylland merupakan sebuah klub sepak bola yang berada di pedesaan Denmark. Saking hebohnya, wartawan dari berbagai belahan dunia terbang ke Denmark untuk mencari tahu apa rahasia klub kecil yang bahkan namanya saja sulit disebut oleh kebanyakan orang. Ternyata rahasianya terletak pada Matthew yang menggunakan data dan analitik untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Di dunia sepak bola ada ungkapan "the league table never lies". Artinya, tabel klasemen liga tidak pernah berbohong. Misalnya, ketika sebuah klub berada di posisi pertama, maka hal itu menandakan kalau klub itu merupakan klub terbaik. Padahal ada fakta yang luput diperhatikan. Satu hal yang harus kita pahami, sepak bola itu merupakan permainan yang acak. Sepak bola lebih acak daripada permainan basket. Kenapa? Karena sepak bola tergolong sebagai low scoring sport, artinya tidak banyak gol yang dicetak dalam sepak bola. Sebagai perbandingan, rata-rata gol yang dicetak pada permainan sepak bola adalah 2,8, sedangkan rata-rata gol pada dalam permainan basket di atas 200. Prinsipnya gini, semakin sedikit gol yang dicetak di dalam sebuah olahraga, maka semakin tinggi tingkat keacakan dalam olahraga tersebut. Kejadian acak seperti bola yang kena tiang lalu ternyata masuk ke gawang atau ketika wasit membuat sebuah keputusan penting di menit terakhir yang akhirnya memutarbalikkan keadaan dan sebagainya.
Semua itu menunjukkan kalau tim terbaik dalam sepak bola menang dalam jumlah yang lebih sedikit daripada permainan seperti basket. Ada kisah yang menarik dari Newcastle United. Pada tahun 2012, Newcastle United memberikan hasil di luar dugaan. Di tahun itu, mereka berhasil mengakhiri musim pada peringkat 5 di Liga Premier Inggris, salah satu liga paling terkenal di dunia. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Manajemen Newcastle United percaya kalau di tahun itu merupakan penanda era yang baru. Jadi, mereka memberikan sebuah hadiah bagi kepala pelatih dan seluruh tim pelatih, sebuah kontrak terlama sepanjang sejarah, yaitu selama 8 tahun. Bukan hanya itu, mereka juga berusaha untuk menjaga para pemain tetap betah hingga di musim berikutnya. Ketika musim selanjutnya berakhir, hasilnya jauh di luar dugaan. Newcastle berada di peringkat 16 dan hal itu tentunya membingungkan. Kenapa? Karena mereka punya pemain yang sama, pelatih dan timnya yang sama, bahkan mereka juga bertanding di stadium yang sama. Namun kenapa hasilnya berbeda? Hal ini disebabkan banyak hal acak yang muncul. Jadi walaupun mereka melakukan hal yang sama seperti musim sebelumnya, tapi sayangnya mereka kurang beruntung. Mayoritas orang sering menganggap hal yang baik pasti berasal dari keputusan yang baik dan kinerja yang luar biasa. Jadi, ketika terjadi sebuah kegagalan, kita pasti berusaha mencari alasannya. Kenapa kita gagal? Bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih baik? Tapi anehnya, ketika kita sukses, tidak ada pertanyaan apapun. Kita menganggap kalau itu adalah hal yang semestinya terjadi. Kita tidak bertanya, kenapa kita bisa sukses? Hal apa saja yang membuat kita sukses? Apakah keuntungan tahun ini karena situasi pasar yang baik atau karena produk kita yang inovatif? Tidak heran kesuksesan mengubah keberuntungan menjadi sesuatu yang jenius. Ini yang harus kita hindari. Kita harus melihat kesuksesan sama seperti kegagalan. Tentu saja kita perlu merayakan keberhasilan, tapi di sisi lain jangan terlena atas pencapaian yang kamu miliki. Jangan akhirnya kita malah membuat sebuah keputusan fatal seperti yang dilakukan oleh Newcastle United dengan memberikan kontrak panjang 8 tahun ketika hasil yang dicapai di musim sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa berkelanjutan. Jebakan inilah yang disebut oleh para ahli sebagai outcome bias. Sebuah keputusan yang diambil berdasarkan peristiwa masa lalu tanpa memperhatikan bagaimana prosesnya. Ada sebuah contoh yang ekstrim. Coba bayangkan seorang yang mengendarai dalam keadaan mabuk. Tentu saja ini merupakan tindakan yang berbahaya, apalagi jika hal itu pertama kali dilakukan. Namun ketika mereka bisa pulang dengan selamat, maka kemungkinan besar mereka akan melakukan hal yang sama di masa depan. Kenapa? Karena hasilnya tidak memiliki konsekuensi negatif. Jadi bagi mereka tidak masalah untuk mengulanginya lagi. Padahal tentu saja ini merupakan keputusan yang buruk, tidak peduli mereka berakhir selamat atau celaka. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Annyeong, nama gue Dea Anissa dan gue lagi butuh teman buat fangirling halu bareng. Kalau lo tertarik fangirling bareng gue, langsung aja mampir ke podcast gue DBD. Deans bukan Dea di Spotify. Gue tunggu kehadiran lo ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.